bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming. Hari ini hari Minggu yang keempat. Bulan ini adalah minggu yang ada 5 minggu. Kita jumpa kembali dalam ibadah secara online. Kita masih tetap memilih di bulan Mei ini melakukan secara online melalui channel YouTube. Dan saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain dimanapun berada, kita sama-sama menggunakan channel YouTube ini untuk tetap beribadah. Di rumah kita tetap beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Nanti rencana untuk hari bulan depan, saya ada lobby hotel. Jadi kalau udah dapat, mungkin kita akan gunakan di hotel 88 atau hotel di tempat lain yang bisa pergunakan untuk kita ibadah secara onsite. Ya, kita satu hati, kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat teman-teman, Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada bersama kami dalam ibadah hari ini. Kita tetap bersukacita, tetap berpengharapan dalam ibadah-ibadah kita. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Satu pekan lagi Tuhan sudah memampukan kami dan kami ada lagi di hari Minggu ini. Tanggal 22 Mei 2022, Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami sehingga kami bisa sampai hari ini. Nah, mulai ibadah ini, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan telah melawat kami. Di rumah kami dilawat, di rumah kami mengalami mujizat kesembuhan. Bahkan kami dimanapun kami berada, yang kami menyaksikan melihat ini, kami dijamah Tuhan. Di situ kami bisa merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, jamahan-Mu mengalir dalam kehidupan kami, memenuhi kami sehingga kami benar-benar merasakan suasana surga di dalam rumah kami. Urapi puji-pujian yang ada, urapi hamba-Mu Pendeta Nathan Jurnawan yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah hari ini kami belajar suatu tema yang luar biasa, dalam kami dikuatkan, dalam kami mampukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita
rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan akan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan Yesus Tuhan, dalam bumi bahagian mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan lebih lagi buat Allah kita, come on. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan mendoakan anak-anak kita sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap anak-anak kita tiap minggu terus kita bawa mereka ke dalam doa. Anak-anak, adik-adik, salam bagi kita semua. Salam anak-anak, di mana ini? Bapak Ibu boleh kumpulkan mereka, rangkul mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Bapak Ibu tetap kita doakan agar mereka juga tetap terpelihara. Satu hati kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, sebelum kami mendengar sabda-Mu, kami sama-sama dengan orang tua yang ada, kami datang bersatu hati berdoa buat anak-anak kami. Setiap minggu kami berseru kepada Tuhan, kami mau terus berdoa dan mengatakan kepada anak-anak kami, biarlah anak-anak kami boleh dijaga, ditolong, lindungi Tuhan. Anakmu Edelin, anakmu Sandra, anakmu Alicia, anakmu Ica, anakmu Suho, anakmu Alicia Keseli, anakmu Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, anakmu Ayumi, anakmu Angel, anakmu Carlos, anakmu Vincent, Jonathan, anakmu Kesia Evelyn, anakmu Albert, anakmu Robert, dan anakmu Berlian Aubrey, dan anakmu Ansipora, anakmu Renel, dan anakmu Rachel, anakmu Gabriel Nathanael Setiawan, anakmu Jesslyn, anakmu Jesse, anakmu Jeff, anakmu Eric, anakmu Renol, dan juga anakmu Christina. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang lain, sidang jemaatmu yang menyaksikan ini, melihat ini, yang memiliki anak, kami berdoa Bapak bersama-sama mengatakan kepada anak-anak kami, diberkatilah anak-anak kami Bapak dalam nama Yesus. Turunkan anugerah-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka anak yang pintar, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Mengalir kuasa-Mu, mengalir mujizat-Mu, mengalir pertolongan dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil dan beruntung dalam hidup mereka. Mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kami yakinkan itu Bapak. Kami yakin sepenuhnya Tuhan selalu peduli kepada anak kami. Lingkupi mereka, naungi mereka, bentengi mereka. Bakteri, virus, corona, apapun kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dan hidup mereka mengalami kelemahan dalam tubuh, batuk, pilek, flu, apapun itu penyakitnya, kami berdoa Bapak, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati orang tua mendidik, membina, membesarkan mereka, diberkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna kehidupan anak kami. Anak-anak kami selalu terpelihara, orang tua yang ada juga terpelihara. Terpujilah nama-Mu, biar mereka mendidik, mereka sekolah mereka berhasil, mereka kuliah mereka berhasil, mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kembali pegang handphone atau nonton, tapi nonton sekolah minggu yang disiapkan oleh Kakak Renita. Salam bagi kita semua. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Reverend Pendeta Nathan Jurnawan dari GCC, yang akan memberkati kita dengan tema pencobaan di padang gurun. Apa dan mengapa dan bagaimana. Kita sama-sama boleh menyimak dan mengikutinya. Saya berharap Bapak Ibu boleh memperhatikannya dengan baik sehingga kita boleh diberkati dalam renungan firman Tuhan hari ini. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Salam.
Nah, hari ini saya akan mengupas tema yang baru, pencobaan di padang gurun. Perhatikan gambar animasinya. Yesus dengan iblis main poncoh. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Walaupun ini hanya sekedar gambar animasi, tentu wajah ini juga bukan wajah Yesus yang asli. Wajah Yesus yang sebenarnya tidak ada yang tahu. Ini hanya sebagai karikatur, sebagai satu gambar animasi untuk memperjelas khotbah yang saya bawakan. Hari ini topik yang baru, pencobaan di padang gurun. Saya kupas dari salah satu buku yang saya tulis. Saya banyak menulis buku, tapi tidak semua buku itu sudah diterbitkan. Ada buku-buku yang diterbitkan di Andi Offset, di tempat-tempat penerbit yang lain, dan dijual juga di toko-toko buku Gramedia. Tapi belakangan saya sudah tidak begitu banyak menulis, karena saya melihat bahwa menulis buku sudah tidak begitu zamannya lagi. Orang lebih tertarik dengar, melihat di YouTube lah, berita-berita lewat internet lah. Sehingga buku ini menjadi sesuatu yang berharga di zaman dulunya. Kita lihat, inilah buku yang saya tulis dengan judul Rahasia di Balik Pencobaan. Nah, ini cover bukunya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, cover bukunya. Ada gambar seorang wanita kayaknya ya, dengan satu mata dibuka, satu mata ditutup. Memang yang desain cover ini memberitahukan kepada saya. Waktu saya tanya, Pak, kenapa satu mata buka, satu mata tutup? Nah, itulah Pak Nathan misterinya. Itulah rahasianya. Karena itu Anda penasaran dengan buku ini? Mari ikuti rahasianya, kupasannya. Karena ada 6 episode, 6 sesi yang sangat-sangat menarik. Nah, buku ini, inilah halaman belakangnya. Ada beberapa komentator yang saya minta menanggapi buku yang saya tulis ini, dan salah satu yang menanggapinya itu adalah mantan dosen saya, yaitu Pendeta Samuel Petty. Profesor, beliau adalah seorang profesor. Waktu saya menulis buku ini, kebetulan saat itu saya sedang mengambil kuliah di S2 STT Satya Wacana Salatiga. Nah, waktu saya tulis, saya sharing dengan profesor tersebut, saya minta komentar beliau. Maka di sini ada tulisan dari Profesor Samuel Petty, PhD. Bapak Ibu, nah buku ini diterbitkan oleh penerbit Ramos Gospel tahun 2007. Berarti sudah cukup lama buku ini saya tulis ya. Hari ini sekarang 2020, berarti sudah 15 tahunan yang lalu. Tapi walaupun 15 tahun, tapi buku tersebut sangat bagus, menginspirasi banyak orang. Nah, inilah bukunya Bapak Ibu. Oke, ini bukunya. Buku ini pernah dijual juga di Gramedia, tapi sudah habis dan tidak dicetak ulang. Karena itu kalau Bapak Ibu rindu mendapatkan buku ini, saya bisa berikan secara online. Online artinya dalam e-book, electronic book. Karena saya rindu Anda bisa memiliki buku ini, membaca buku tersebut. Karena sangat menguatkan kita, khususnya ketika menghadapi pencobaan iblis. Sangat-sangat penting. Dari buku ini, tebalnya itu 300 halaman. Dari 300 halaman ini, buku ini secara khusus mengupas pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun, yang dikutip dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Walaupun hanya terdiri dari 11 ayat dalam perikop tersebut, tapi mengandung banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat penting dan berharga bagi kita. Untuk kita selidiki, untuk kita gali. Karena itu mungkin Bapak Ibu tidak punya waktu membaca buku. Mungkin Bapak Ibu tidak hobi membaca buku. Mungkin Bapak Ibu matanya kurang jelas untuk melihat tulisan-tulisan yang kecil dari buku yang saya tulis ini. Tapi tidak menjadi masalah. Saya akan berikan intisarinya melalui 6 sesi khotbah, 6 seri khotbah
mulai hari ini. Kita lihat tentang garis besar buku ini terbagi menjadi 6 bab yang sangat menarik. Dan setiap bab itu saya mulai di angka 3. Karena itu unik sekali. Kenapa saya katakan unik? Setelah saya selidiki di Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, memang muncul angka 333 dan 3. Unik sekali Bapak Ibu. Ada angka 3 dan kebetulan saya ini suka dengan angka 3. Makanya di handphone saya di ujungnya itu ada 3333. 3-nya 4 kali. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Anda melihat link YouTube saya, ada handphone saya di sana. Judul yang pertama, bab yang pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. Bab yang kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Bab 3, 3 panah naga tua. Yang bab 4, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab yang kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Bab yang keenam, 3 penghiburan dalam pencobaan. Unik ya, ada angka 3 semua. Dan setiap judul, setiap bab, setelah saya selidiki, muncul angka 3. Saya selidiki lagi, muncul angka 3. Jadi Tuhan Yesus benar-benar menginspirasi saya di dalam menulis buku yang satu ini. Nah, walaupun hanya 11 ayat, setelah saya selidiki, saya gali, dan tertulislah sampai 300 halaman ini. Oke, kita akan kupas. Kita akan baca dulu Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Jadi setiap kali kita akan kupas, kita akan baca perikop ini supaya kita bisa menangkap pengajaran-pengajaran penting yang terdapat di dalam perikop tersebut. Kita lihat Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah iblis kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat terakhir ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Inilah 11 ayat yang akhirnya saya gali, saya selidiki, saya kupas sampai saya bisa menulis buku 300 halaman. Kita akan kupas buku yang menarik ini. Oke, buku ini Bapak Ibu ya, mari kita kupas. Jika manusia mengalami pencobaan iblis adalah hal yang wajar. Karena manusia itu pada dasarnya lemah dan penuh dengan kekurangan. Betul nggak? Jika di dalam hidup ini Anda jatuh bangun, mengalami masalah kesulitan dan mengalami serangan iblis, adalah hal yang tidak bisa dihindari. Karena memang kita membuka peluang dengan kelemahan-kelemahan kita untuk iblis masuk menyerang kita. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Bila Yesus atau Allah dicobai oleh iblis adalah hal yang menurut saya sangat aneh. Makanya orang mempertanyakan, Yesus Allah atau bukan ya? Kalau Allah, kenapa Yesus masih bisa dicobai oleh iblis? Siapa yang lebih tinggi, lebih besar sebenarnya, iblis atau Yesus? Bapak Ibu yang saya kasih,
Saya sangat yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau begitu, kenapa Yesus masih mengalami pencobaan? Pasti ada sesuatu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui pencobaan. Supaya para pengikut-pengikutnya bisa belajar bagaimana tentang pencobaan, bagaimana solusi menghadapi pencobaan iblis. Ingat, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, di sana menegaskan tujuan kitab-kitab suci ini ditulis adalah untuk memberikan pengajaran, memberikan contoh kepada kita. Nah, demikian pula di dalam kitab suci ada peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa di mana Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Ada sesuatu misteri, sesuatu yang tersembunyi yang Yesus ingin sampaikan melalui pencobaan supaya kita bisa belajar dari hal tersebut. Alkitab dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa bahwa Allah itu tidak bisa dicobai. Allah itu tidak bisa dicobai. Kita lihat Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lihat bagaimana rangkaian kata-kata yang ditulis oleh Yakobus. Sangat bagus. Sehingga kita bisa melihat satu kesimpulan yang sangat bagus dari ayat yang kita baca. Perhatikan di sini. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Siapakah yang dimaksud dengan yang jahat itu? Tentu iblis. Makanya iblis disebut roh jahat. Nah, Allah tidak mungkin bisa dicobai. Kalau begitu, kenapa Yesus masih mengalami pencobaan? Bukankah dia itu adalah Allah? Dan memang Yesus dicobai, tapi Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan. Artinya, iblis tidak berhasil menyerang, tidak berhasil menjatuhkan Yesus. Dan yang lebih penting lagi adalah ada suatu hal yang sangat penting yang Yesus ingin sampaikan melalui pencobaan-pencobaan di padang gurun. Karena banyak misteri, banyak kebenaran yang terkandung di dalamnya. Karena itulah dengan sangat jelas, sangat tegas, waktu dicobai di padang gurun, Yesus menegur iblis agar dia tidak mencobai Tuhan Allahnya. Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Kita baca kembali ayat yang sudah kita baca. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, menurut Yakobus, Allah tidak bisa dicobai. Karena itu, Yesus juga tegaskan, jangan kau cobai Tuhan. Satu sisi, Tuhan gak mungkin dicobai. Tidak bisa dicobai. Karena itu, kalau Yesus dicobai, pasti ada sesuatu hal penting yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Satu pertanyaan yang harus kita selidiki dan temukan jawabannya adalah ketika membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 adalah mengapa Yesus masih bisa dicobai oleh iblis? Bukankah Yesus Kristus itu adalah Allah? Dan bukankah iblis juga takluk di bawah kuasa Tuhan Yesus? Kalau kita baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat bagaimana Yesus berulang kali menghardik iblis, mengusir iblis, dan menaklukkan iblis. Nah, saya akan kutip beberapa ayat menunjukkan bahwa iblis itu ada di bawah kuasa Yesus. Nah, kalau iblis ada di bawah kuasa Yesus, jelas iblis nggak mungkin mencoba Yesus dan tidak boleh mencoba Yesus. Nah, kalau Yesus masih menghadapi pencobaan, pasti ada sesuatu misteri yang perlu kita gali bersama. Nah, inilah saya kupas di buku yang saya tulis. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi waktu di padang gurun pun Yesus sudah tunjukkan otoritasnya atas setan. Enyalah setan. Artinya Yesus bisa usir setan. Bisa tanggap nggak? Nah, kalau Yesus bisa diusir setan, level mana yang lebih tinggi? Bisa tangkap? Hanya level yang lebih tinggi yang bisa mengusir yang level lebih rendah. Bukan sebaliknya, iblis mengusir Yesus. Udah, jangan ngaku saya. Enggak, justru Yesus yang usir setan. Oke? Dan bagaimana setelah iblis itu diusir oleh Tuhan Yesus? Lihat ayat 11.
Dan iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Jadi setelah Yesus 3 kali dicobai oleh iblis, Yesus kesal juga sama iblis. Setan, jangan di sini. Dan setan itu takut juga dia, keder juga dia. Akhirnya kabur, meninggalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik, meninggalkan Tuhan. Bukan berarti setan langsung kalah, setan menyerah. Pasti setan akan menyerang lagi kepada Tuhan Yesus. Dan memang terbukti setan menyerang lewat murid-murid Tuhan Yesus. Setan akhirnya berhasil membuat Yesus disalibkan dan sebagainya. Itu memang pekerjaan-pekerjaan setan semua. Tapi bukan berarti Yesus kalah. Kita akan lihat bagaimana menariknya hal tersebut. Lalu kita lihat ayat yang lain. Bahwa setan itu memang takluk kepada Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah mengutus 70 muridnya berdua-dua diutus. Ternyata Tuhan Yesus selain mendidik 12 murid yang dijadikan rasul, di tempat lain, di wadah yang lain, Tuhan Yesus juga mendidik 70 murid. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah punya sekolah teologi. Kalau zaman sekarang kan keren, sekolah teologi. Yang akhirnya menghasilkan gelar kependetaan, gelar teologisnya. Sarjana teologi untuk S1, S2, Magister teologi MTH, S3, Doktor teologi DTH. Keren. Tapi zaman Tuhan Yesus sudah ada sekolah teologi. Walaupun tidak ada gelar-gelaran. Kita lihat setelah Tuhan Yesus selesai mendidik, lalu Yesus utus mereka berdua-dua terjun ke lapangan. Melakukan persiapan, melakukan penginjilan ke tempat-tempat yang nantinya akan dikunjungi Tuhan Yesus. Diutus dua-dua. Kalau 70 berarti diutus dua-dua, artinya ada 30 tempat lebih yang dipersiapkan untuk dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Kita lihat hasil pelayanan mereka yang diutus. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Perhatikan baik-baik. Setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Walaupun Tuhan Yesus masih hidup. Walaupun Tuhan Yesus tidak menyertai 70 orang itu. Tapi ketika 70 orang itu dalam pelayanan di lapangan bertemu dengan orang kerasukan setan, hanya dengan berkata dalam nama Yesus Kristus, keluar setan. Setan takut, setan keluar. Padahal Yesus itu tidak secara fisik tidak hadir bersama dengan mereka. Artinya apa? Yesus punya kuasa menaklukkan setan-setan. Nah kalau Yesus punya kuasa di atas setan, mungkinkah setan mencoba Yesus? Jelas nggak mungkin. Nah, kalau Yesus masih menghadapi pencobaan, pasti ada suatu misteri yang ingin disampaikan kepada kita. Lihat ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sudah jatuh, sudah dikalahkan si iblisnya itu. Dan iblis, mereka juga sadar bahwa waktu penghakiman akhir, iblis juga akan mengalami siksaan dari Allah. Siksaan di api neraka. Karena itu sebenarnya tinggal tunggu waktunya saja mereka mengalami siksaan tersebut. Hanya waktunya belum sampai. Lalu siapa yang akan menyiksa mereka? Ternyata yang akan menyiksa setan di akhir zaman itu adalah Yesus juga. Kita lihat Matius 8 ayat 28-29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan kalimat ini. Menyiksa kami sebelum waktunya. Jadi setan yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan itu, yang bicara dengan Yesus, bukan orangnya itu. Nah iblis yang berkata itu berkata, apakah engkau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis sudah tahu bahwa mereka tuh tinggal tunggu waktu akan disiksa oleh Tuhan. Kapan? Akhir zaman. Dan yang akan menyiksa mereka itu juga Tuhan Yesus. Jadi mereka takluk kepada setan. Kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lihat. Kalau Yesus itu lebih tinggi dari setan. Kalau Yesus itu adalah Allah. Lalu kenapa Yesus masih mengalami pencobaan iblis? Saya akan berikan 3 alasan kenapa Yesus mengalami pencobaan dari buku yang saya tulis ini. Kembali lagi Bapak Ibu. Di dalam buku ini ada 3 alasan Yesus mengalami pencobaan.
Apa saja alasannya? Kita lihat. Telah direbut oleh Pertama, untuk merebut kembali otoritas manusia yang telah direbut oleh iblis. Yang kedua, untuk memberitahukan bahwa manusia tidak akan bisa terlepas dari pencobaan iblis di dalam hidupnya. Pasti terjadi. Lalu yang ketiga, untuk memberitahukan manusia cara menghadapi pencobaan iblis. Itulah isi dari bab yang pertama. Menarik kan? Kita akan kupas rahasia-rahasia yang terkandung di dalam perikop waktu Yesus dicobai di padang gurun. Kita bahas yang pertama, untuk merebut kembali otoritas manusia yang direbut oleh iblis. Nah, kita akan lihat kembali di dalam Kejadian bagaimana Allah mempercayakan otoritas kepada manusia, tapi sayang sekali otoritas itu berhasil dikuasai, diambil oleh iblis melalui pencobaan kepada Adam dan Hawa. Allah adalah sang pencipta. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak akan diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Lihat baik-baik ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Artinya, Allah itu hanya menciptakan satu manusia. Selain menciptakan yang satu ini, Allah tidak menciptakan yang lain lagi. Siapakah yang dimaksudkan? Adam. Tapi bukankah Allah juga menciptakan Hawa? 2 orang. Betul. Tapi harus tahu, Adam diciptakan dari tanah, tapi Hawa tidak diciptakan dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi memang tetap satu. Jadi kitab suci itu nggak mungkin salah. Karena itu firman Tuhan. Artinya Allah itu hanya menciptakan Adam, setelah itu dari Adam diciptakanlah Hawa. Memang berasal dari satu orang. Nah, apa yang diharapkan oleh sang pencipta? Agar manusia itu mengenal sang pencipta. Nah, tujuan dari segala penciptaan Allah itu adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Karena itulah Paulus katakan, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Betul gak? Kita lihat Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jelas nggak di sini Bapak Ibu? Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Jadi ketika dalam hidupmu engkau tidak bisa memuliakan Allah, tujuan penciptaan atas diri Anda gagal. Anda tidak sesuai, hidupmu tidak sesuai dengan harapan dari sang pencipta. Lalu bagaimana agar manusia bisa memuliakan sang pencipta? Karena tadi kita sudah baca di Yesaya, tujuan dari penciptaan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Ada 2 hal yang dilakukan oleh Allah di dalam penciptaan atas manusia. Yang pertama, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Dan itu penting. Kenapa saya katakan penting? Supaya Allah itu ada di sorga dalam wujud entitasnya yang sebenarnya. Dan Allah juga ada di bumi dalam gambarannya. Bisa tangkap? Jadi Allah di sorga, Allah di bumi. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga ada Allah dalam wujud yang sesungguhnya. Allah yang bertata di sorga adalah roh. Dan di dunia dalam wujud gambarannya. Yang kedua adalah Allah setelah selesai melakukan penciptaan atas manusia yang sesuai dengan gambarnya, lalu Allah memberikan otoritas kepada manusia menguasai semua ciptaannya. Dan itu dicatatkan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Untuk lebih jelasnya kita akan baca ayat-ayat tersebut. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Artinya, semua ciptaan Allah, dari semua hewan, di darat, di laut, di udara, semua makhluk yang diciptakan, tidak ada yang sama seperti gambaran Allah. Tapi, manusia diciptakan menurut cetakan blueprintnya Allah. Berarti manusia itu memiliki gambaran sama seperti Allah. Lalu, menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah adalah hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Supaya Allah bukan hanya berkuasa di sorga. Memang itu tatanya Allah, tempat dia berada. Tetapi Allah juga berkuasa di bumi melalui gambarannya, ciptaannya. Bisa tangkap? Kenapa Allah ciptakan manusia menurut gambarnya? Jadi ketika engkau ingin mengenal Allah, maka engkau lihat gambaran manusia. Oh, inilah Allah. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan lewat Yesus Kristus. Bukan berarti Yesus itu lain dari manusia lain. Sama. Kalau Yesus itu matanya 3. Pasti di Alkitab dicatat, betul? Artinya Yesus matanya juga 2. Kakinya 2, tangannya 2, sama seperti manusia umumnya. Dan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kenapa kita percaya? Memang berdasarkan firman. Misalnya saya kutip, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya Yesus adalah Allah menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, yang menghadapi pencobaan saat itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, hal ini semakin jelas di ayat 28-29. Ketika Allah memberikan otoritas kepada gambarannya, yaitu manusia yang diciptakan untuk menguasai semua ciptaan itu. Jadi Allah bukan hanya menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, adalah Allah juga memberikan otoritas kepada gambarannya. Allah memberikan otoritas kepada manusia ciptaannya. Kita baca di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28-29. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Perhatikan baik-baik ayat yang 28, saya akan berikan kalimat kelap-kelip. Saya berikan pergantian huruf dari biru ke merah dan ada garis bawahnya. Inilah otoritas yang diserahkan Allah kepada ciptaannya, yaitu gambarannya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bisa tangkap Bapak Ibu? Jadi Allah mempercayakan semua makhluk ciptaannya. Yang di udara, yang di darat, dan yang di laut. Bisa tangkap? 3 alam sudah Tuhan serahkan. Lalu bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Nah, di ayat 29. Semua tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan, aku serahkan juga kepadamu untuk kamu nikmati. Artinya apa? Bumi ini kan hanya terdiri dari tumbuhan, binatang di darat, binatang di laut, dan binatang di udara. Betul nggak? Dan semua itu diserahkan Allah kepada manusia yang diciptakannya. Nah, ini sudah komplit, sudah jelas sekali. Allah berkuasa di sorga dan Allah berkuasa di bumi. Bumi ciptaannya melalui gambarannya, yaitu manusia. Jadi ketika manusia punya otoritas menguasai bumi, maka Allah juga berotoritas penuh atas bumi ciptaannya. Oke, sudah sampai sini, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita membahas tentang iblis. Iblis
itu adalah makhluk yang haus akan kekuasaan. Iblis itu tidak pernah puas. Karena itulah iblis ingin lakukan kudeta di sorga. Di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, di Yehezkiel 28 ayat 1 sampai ayat 17, itu menceritakan bagaimana iblis itu jatuh. Jadi Allah itu sebenarnya tidak pernah menciptakan iblis. Yang diciptakan itu malaikat. Nah, malaikat ini rupanya ada yang tidak puas dengan aturan kekuasaan yang Tuhan berikan. Padahal mereka juga penuh kuasa, punya otoritas. Tapi dia tidak puas, ingin lakukan kudeta. Tapi maka terjadilah peperangan di sorga antara malaikat yang baik yang ingin mempertahankan posisi kerajaan Allah dan iblis yang ingin merebut kekuasaan kerajaan Allah. Di dalam peperangan tersebut hampir sama kuat karena memang sama-sama malaikat. Dan akhirnya Allah yang turun tangan. Allah menghukum iblis, menghukum malaikat yang jahat, lalu dicampakkan ke bumi. Jadi ketika Allah melakukan penciptaan selama 6 hari di bumi, iblis sudah ada di bumi. Bukan berarti selesai ciptakan baru iblis ada. Nah, iblis yang gagal menguasai bumi, gagal menguasai sorga. Ketika Allah melakukan penciptaan, dia mulai melirik. Mudah-mudahan selesai diciptakan, Tuhan menyerahkan kepada saya untuk menguasai bumi ini. Itu harapan iblis. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah selesai melakukan penciptaan, Allah kemudian menyerahkan otoritas atas ciptaan itu kepada manusia. Karena itulah kenapa iblis benci kepada manusia. Awalnya itu dari sini. Apa salah manusia kepada iblis? Betul nggak? Lalu kenapa iblis itu benci kepada manusia? Karena melihat manusia, dia melihat gambaran Allah. Allah yang mengusir mereka dari sorga. Maka iblis benci kepada manusia. Apalagi otoritas atas bumi yang diincar iblis sudah dikuasai oleh manusia. Setelah Allah serahkan kepada manusia. Untuk itulah iblis berusaha merebut otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Merebut otoritas itu. Pertanyaan saya adalah, berhasilkah iblis merebut otoritas itu? Ternyata berhasil. Melalui Hawa, akhirnya iblis berhasil menjatuhkan manusia melalui pencobaan. Sayang sekali ya. Melalui pencobaan, akhirnya iblis berhasil menguasai bumi. Karena itulah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan, sebenarnya bumi itu sudah dikuasai oleh iblis. Jadi jangan kaget. Bumi itu sudah dikuasai oleh iblis. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka kalau bumi itu rusak dan sebagainya, banyak orang jahat dan sebagainya, itu memang pekerjaan-pekerjaan setan, kroco-kroconya, kawan-kawannya setan. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apakah Rasul Yohanes itu asal ngomong saja tanpa fakta? Jelas sekali Yohanes mengatakan bahwa seluruh bumi ini, seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Ternyata bumi ini bukan di bawah kuasa Allah, tapi di bawah kuasa si jahat. Kenapa demikian? Karena kuasa otoritas atas bumi yang awalnya diserahkan kepada manusia, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas semua binatang yang meraih bumi, berhasil iblis dapatkan ketika Adam dan Hawa kalah dalam pencobaan. Nah, apakah Yohanes ini asal ngomong? Tidak. Dari semua murid Tuhan Yesus yang paling banyak mengerti dunia roh, sehingga dia bisa menulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Karena itu Yohanes nggak asal ngomong, tapi di dalam dunia roh dia bisa melihat bagaimana kuasa-kuasa bumi ini sudah dikuasai oleh setan. Makanya Paulus juga dalam dunia roh dia juga pernah mengungkapkan di Efesus pasal 6. Karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan pemerintah-pemerintah, menguasa penghulu-penghulu yang jahat ini. Jadi bumi ini, di angkasa ini, banyak setan menguasai bumi yang kita huni ini. Kalau dia berkuasa, nah kita ini yang jadi masalah, betul? Hal itu dipertegas dan diklaim iblis di depan Yesus pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, kita kupas kembali ayatnya bagaimana perkataan setan kepada Yesus. Pencobaan Yesus di padang gurun
dicatatkan di beberapa bagian dalam Injil. Ada di Matius pasal 4 dan juga Lukas pasal yang keempat. Nah, yang saya kutip ini adalah di Lukas pasal yang keempat ini. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, perhatikan baik-baik perkataan setan. Semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Apakah setan itu hanya menggertak? Apakah setan itu hanya asal ngomong? Perhatikan. Apakah setan ini hanya omong kosong? Saya katakan tidak. Apa yang diungkapkan oleh setan itu adalah satu fakta. Bahwa setan itu memang menguasai bumi ciptaan Tuhan. Sejak kapan itu diserahkan? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Okay? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bumi sudah dikuasai oleh setan. Otoritas yang dipegang Hawa Adam sudah berpindah tangan kepada setan. Dan ketika iblis mengatakan demikian, Tuhan Yesus juga tidak menyangka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu persis bahwa memang otoritas atas bumi ini sudah dipegang oleh si setan. Kalau tidak, Yesus pasti akan komplain. Enak aja lu, ngaku-ngaku. Ini kan punya, kalau konteks antara Yesus dengan Bapa, ini kan Bapak gua punya. Atau ini kan milikku, ciptaanku. Tapi kenapa Yesus tidak komplain? Apakah iblis bisa membohongi Yesus? Dan berkata, oh semua itu diserahkan kepadaku. Padahal tidak. Tidak mungkin. Iblis tidak mungkin membohongi Yesus. Dan Yesus pasti tahu. Betulkah semua itu sudah diserahkan ke tangan setan? Dan itu memang fakta. Sudah di tangan setan. Nah, dari sini kita harus tangkap dulu satu kesimpulan kecil. Dunia dikuasai oleh setan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana merebut kembali bumi yang sudah dikuasai oleh setan. Itu intinya. Betul nggak? Bumi sudah dikuasai setan. Lalu bagaimana cara merebut kembali bumi yang sudah dikuasai oleh setan ini? Ibarat seperti dalam pertandingan tinju atau boxing. Perhatikan Bapak Ibu gambar ini. Orang lagi main boxing. Saya di Indonesia ada beberapa orang yang membawa nama Indonesia. Badannya kecil. Namanya Ellis Pickle, kenal dengan satu petinju yang badannya kecil. Namanya Ellis Pickle. Mungkin kalau generasi-generasi dulu pernah dengar lah. Ya, Ellis Pickle, dia orang Kristen juga. Tapi sayang sekali, belakang saya dapat informasi dia itu jadi tukang satpam di sebuah pabrik. Kenapa? Karena dulu-dulu kurang dihargai para olahragawan itu. Nah, belakangan baru pemerintah mulai melirik. Kenapa mereka yang membawa nama baik, nama Indonesia, membawa jasa untuk bangsa Indonesia, mengharumkan nama bangsa, tapi diabaikan? Maka sekarang atlet-atlet itu kaya raya karena pemerintah menghargai mereka. Nah, setelah itu mungkin Anda kenal juga satu yang namanya Chris John. Ini orang Semarang nih. Nah ini lihat piala dia, kemenangan dia. Tapi apakah Chris John setiap kali bertanding itu pasti menang? Memang banyak kemenangan yang diperoleh Chris John. Tapi beberapa kali dia mengalami kekalahan juga. Padahal dia sudah dapat sebutan dragon, si naga. Itu adalah gambaran kekuatan. Kita lihat ini salah satu peristiwa di mana Chris John itu kalah. Siapa yang memenangkan pertandingan itu? Juara dunia bulu versi WBA Chris the Dragon John yang sebelumnya memiliki rekor tak terkalahkan. Perhatikan, gelar tak terkalahkan untuk versi WBA kelas bulu. Ternyata dapat ditundukkan oleh juara dunia kelas bulu versi IBO. Asal Afrika Selatan, namanya Simpiwe Fetyeka. Susah amat namanya, Simpiwe Fetyeka. Dalam partai unifikasi yang berlangsung di Metro City, Perth, Australia pada hari Jumat 6 Desember 2013.
Kenapa saya sajikan ini? Begini loh Bapak Ibu. Ketika Kristen yang tak terkalahkan memegang sabuk kejuaraan. Okay? Indonesia. Berarti sabuk kejuaraan itu ada di Indonesia. Versi bulu WBA dipegang Indonesia dari seluruh dunia. Bangga nggak? Bangga. Artinya sabuk kejuaraan ada di negara Indonesia. Kalau negara lain ingin mengambil sabuk kejuaraan itu, maka mereka harus melawan Kristen. Kalau mereka menang melawan Kristen, maka piala ataupun sabuk kejuaraan akan pindah ke negara yang menang melawan Kristen. Bisa tangkap di sini? Ini hanya ilustrasi saja. Dan akhirnya memang Kristen kalah. Dengan sendirinya sabuk kejuaraan berpindahlah ke negara mana? Ke negara Afrika Selatan. Karena setelah mengalahkan Kristen, maka sabuk kejuaraan kelas bulu versi WBA sudah pindah ke Afrika Selatan, ada di tangan Simpiwe Fetyeka. Bisa tangkap seperti itu? Lalu bagaimana agar sabuk kejuaraan kelas bulu versi WBA bisa balik ke Indonesia yang sudah sempat dipegang oleh Kristen dalam waktu cukup lama? Satu-satunya cara adalah bertanding ulang. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Supaya saya ambil ilustrasi boxing ini, Anda bisa nangkap. Satu-satunya adalah Chris John harus bertanding ulang dengan Simpiwe itu. Siapa yang menang? Kalau Chris John menang dalam pertarungan itu, nah sabuk juara itu bisa ditarik kembali ke Indonesia. Dengan catatan masih dipegang oleh Simpiwe ya. Sama juga dalam pencobaan itu. Kenapa Tuhan Yesus harus mengalami pencobaan iblis? Karena sejak Adam dan Hawa kalah dalam pencobaan, kuasa otoritas atas bumi ada di tangan setan. Karena itulah untuk bisa merebut kembali otoritas itu seharusnya Adam harus mengalami pencobaan setan sekali lagi. Dan dia harus menang. Tapi masalahnya tidak bisa. Untuk itu merebut kembali di bumi yang dikuasai iblis, maka Adam harus dicobai. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah harus ada seseorang yang bertindak sebagai Adam untuk merebut kembali otoritas itu melalui pencobaan. Oke, ceritanya begini. Yang sabuk juara yang dipegang oleh Simpiwe Fetyeka di Afrika Selatan bisa ditarik kembali ke Indonesia. Mungkin dua alternatif. Pertama, Chris John melawan Fetyeka Simpiwe itu sekali lagi bertanding, atau ada salah satu olahragawan, seorang boxer, seorang petinju mewakili Chris John bertanding dengan Simpiwe Fetyeka. Dalam pertarungan itu ternyata boxer Indonesia menang, maka sabuk kejuaraan bisa ditarik kembali ke Indonesia. Itu ceritanya. Sama juga. Akhirnya Yesus menggantikan posisi Adam untuk menghadapi pencobaan iblis. Jadi itulah rahasia yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui pencobaan. Kenapa Yesus dicobai? Tapi sayang, banyak orang tidak menangkap kebenaran ini. Maka ketika saya gali kenapa Yesus mengalami pencobaan, saya doa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan inspirasi kepada saya. Dan saya selidiki ayat-ayatnya dan ternyata benar. Akhirnya Yesus mengalami pencobaan iblis. Dan kita lihat bagaimana pencobaan itu. Dan itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21. Kenapa Yesus harus mengalami pencobaan? Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat 21, ya Adam dicobai oleh iblis. Nah kemudian Yesus dicobai oleh iblis. Adam di dalam pencobaan tersebut telah kalah dari iblis. Nah yang menjadi permasalahan sekarang adalah Yesus harus menang di dalam pencobaan menghadapi iblis. Kalau Yesus juga kalah di dalam pencobaan sekali lagi, dunia kembali lagi dikuasai oleh setan. Habis sudah umat manusia. Oke, bisa tangkap kebenaran ini. Kita lihat ayatnya dulu. Yesus menggantikan posisi Adam dicobai oleh iblis. Roma pasal 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Perhatikan ini.
Adam yang kalah nih dalam pencobaan. Tapi ada satu gambaran dari Adam yang akan datang. Yang dimaksudkan itu siapa? Yesus. Bisa tangkap? Maka di perikop tersebut Paulus membandingkan antara Adam dengan Yesus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu ketidaktaatan Adam yang melanggar firman Tuhan. Pada sudah Tuhan kata, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi tidak taat. Dan semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, disinilah perbandingan antara Adam dengan Yesus Kristus. Kita lihat lebih jelas. Mengenal Yesus. Ketika kita mau mengenal Yesus, maka kita harus mengenal Yesus dalam dua sisi, yaitu sisi jasmani dan sisi rohani. Sisi jasmani adalah sisi kemanusiaan Yesus, sedangkan sisi rohani adalah sisi keilahian Yesus. Apa yang dimaksudkan di sini? Sisi kemanusiaan artinya 100% Yesus itu adalah manusia. Itu diungkapkan di Filipi pasal 2 ayat yang 5-8. Dan Yesus Allah menjadi sama seperti manusia dan bahkan menjadi seorang hamba. Dan sisi kemanusiaan Yesus itu sangat jelas. Yesus sama seperti kita, perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu istirahat, perlu mandi, dan bagaimana kita manusia, itulah Yesus. Itu sisi kemanusiaan. Dan sisi keilahian, Yesus Kristus itu adalah 100% Allah. Sebelum lahir ke dunia, di Yesaya 9:5-6 sudah disebut Allah, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena Yesus itu memang Allah. Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, lahirlah Yesus Kristus. Jadi memang dia itu adalah Allah, bukan benih manusia. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, ketika Yesus mengalami pencobaan iblis, yang dicoba itu adalah sisi kemanusiaannya. Oke, sisi kemanusiaannya. Jadi bukan sisi keilahiannya. Karena kalau sisi keilahian jelas tidak mungkin. Karena iblis tidak mungkin mencobai Allah. Allah tidak mungkin dicobai yang jahat. Itu sudah ditegaskan oleh Yakobus. Jadi ketika Yesus dicobai, sisi kemanusiaan yang diserang oleh iblis, yang dicobai iblis. Jadi kita harus melakukan pemisahan dengan jelas. Bukti sisi kemanusiaan Yesus adalah setelah Yesus berpuasa 40 hari, Yesus merasa lapar. Kalau Yesus itu adalah Allah, mungkinkah Allah itu lapar? Jelas nggak mungkin. Nah, yang lapar itu adalah sisi kemanusiaan Yesus. Betul nggak? Jadi, kalau Anda baca di Matius pasal 4 ayat 1-11, ada permainan sisi kemanusiaan dan sisi keilahiannya Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, nyala iblis, nah itu saat itu dia berperan sebagai Allah. Kemudian manusia hidup bukan dari roti tapi firman Allah. Yesus berbicara tentang posisi sebagai Allah. Nah, demikian pula ketika Yesus berkata, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu juga perkataan Yesus posisi Allah menghardik setan, menegur setan. Nah, demikian pula ketika Tuhan berkata, engkau harus menyembah kepada Allah dan Tuhanmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, Yesus berbicara tentang sisi keilahiannya. Bisa nangkap? Jadi harus bisa bedakan dengan jelas kedua bagian itu. Mengapa waktu Yesus dicobai di padang gurun, yang dicobai adalah sisi kemanusiaan Yesus? Karena dari sisi roh atau Allah jelas tidak mungkin iblis bisa mencobai Yesus. Selain itu, tadi kan saya sudah katakan, Yesus itu menggantikan posisi Adam untuk dicobai. Maka yang dicobai adalah sisi kemanusiaan itu. Dan ini membuktikan dalam sisi kemanusiaan Yesus bahwa manusia bisa menang melawan pencobaan iblis. Dan Yesus ingin buktikan itu. Adam kalah sebagai manusia, tapi saya sebagai manusia akan menang dalam pencobaan itu. Itu penegasan Tuhan Yesus. Lihat perbandingan Adam dan Kristus. Adam yang pertama, sedangkan Yesus adalah Adam yang akan datang. Lihat lengkap ayat-ayatnya ya.
Adam adalah nenek moyang manusia secara jasmani atau kelahiran jasmani. Karena itu memang kelahiran. Sedangkan nenek moyang manusia secara rohani yaitu kelahiran secara rohani. Yesus lahir bukan dari benih manusia tapi dari Roh Kudus. Adam berbuat dosa mengakibatkan semua keturunannya ikut berdosa. Yesus Kristus dibenarkan, maka semua orang yang percaya kepadanya ikut dibenarkan. Perhatikan perbandingannya ya. Yang keempat, ketidaktaatan satu orang yaitu Adam menyebabkan semua orang berdosa. Nah, ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus menyebabkan semua orang dibenarkan. Yang kelima, dosa Adam menyebabkan kematian tubuh jasmani. Sedangkan kematian Yesus Kristus memberikan kehidupan tubuh rohani. Yang keenam, Adam mendatangkan maut, Kristus mendatangkan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Nah, dari perbandingan tersebut, Anda semestinya sudah bisa tangkap. Yesus mengambil posisi sebagai Adam dicobai iblis. Adam kalah dalam pencobaan yang menyebabkan semua manusia kehilangan kemuliaan dan otoritas atas dunia ciptaan Allah. Sedangkan Kristus harus menang dalam pencobaan di padang gurun untuk merebut kembali otoritas atas dunia yang ada di tangan iblis. Jadi, bagian satu, kenapa Yesus harus mengalami pencobaan, mestinya sudah jelas. Apakah Kristus Yesus berhasil mengalahkan iblis dan merebut kembali otoritas manusia yang hilang itu? Berhasil nggak? Saya katakan berhasil. Kita lihat bagaimana keberhasilan itu. Yesus berhasil menang atas pencobaan. Di padang gurun, Yesus berhasil menang atas pencobaan. Artinya, mestinya saat itu dunia ditarik kembali oleh Yesus. Maka tidak heran, dalam nama Yesus ada kuasa untuk taklukkan setan. Betul nggak? Setelah Yesus menang di dalam pencobaan di padang gurun, artinya otoritas atas dunia berhasil ditarik kembali oleh Yesus. Maka ketika pemberitaan Injil, murid-murid Yesus punya kuasa untuk usir setan. Kalau tidak, nggak ada kuasa itu. Nama Yesus belum ada kuasa untuk usir setan. Bisa tangkap? Tapi karena Yesus sudah ambil kembali otoritas itu, menaklukkan setan, maka setan bisa ditaklukkan dalam nama Yesus. Dan kemenangan itu Yesus sempurnakan setelah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian. Karena Yesus harus mati untuk mengalahkan maut yang berkuasa, yang dikuasai oleh setan. Karena setan mengendalikan maut. Dan begitu Yesus mati bangkit, maut tidak berkuasa lagi, maka sempurnalah kemenangan Yesus atas iblis. Dan Yesus tegaskan di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nampak baik-baik. Tangkap baik-baik. Yesus bukan hanya berkuasa di bumi, tapi Yesus berkuasa di sorga. Di bumi dia berkuasa, di sorga dia berkuasa. Jelas sudah seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kalau Yesus berkuasa di bumi dan juga berkuasa di sorga, masih nggak percaya Yesus itu adalah Allah? Masih nggak percaya Yesus sebagai juru selamat? Masih mau menyembah Tuhan yang lain? Masih tidak mau bersandar kepada Yesus untuk mengalahkan setan? Sayang sekali. Berarti Anda tidak menangkap kebenaran yang sangat penting ini. Lalu yang kedua. Oke, kita kupas yang kedua. Yesus sudah menang atas pencobaan, oke? Untuk memberitahukan manusia tidak akan bisa terlepas dari pencobaan iblis. Kenapa Yesus harus mengalami pencobaan? Alasan kedua adalah memberitahukan kepada semua manusia, khususnya kepada pengikut-pengikutnya, bahwa hidup manusia tidak akan bisa terlepas dari pencobaan iblis. Kita mungkin bertanya, mengapa harus ada pencobaan? Mereka yang tidak percaya Yesus sering berkata, tidak percaya kepada Allah berkata, Allah itu tidak ada. Kalau Allah itu ada, kenapa masih ada penderitaan di dunia? Betul? Kenapa masih harus mengalami masalah, kesulitan, penderitaan? Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Allah bisa hilangkan. Kalau betul setan yang menyebabkan penderitaan, setan bisa disingkirkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat mengapa harus ada pencobaan? Karena ada iblis di dunia. Betul nggak?
Kalau dunia tidak ada iblis, mestinya tidak ada orang jahat. Karena semua kejahatan-kejahatan ada dalam pekerjaan setan. Dari generasi pertama, Kain membunuh adiknya. Kenapa Kain membunuh adiknya? Dia 1 Yohanes dikatakan karena Kain berasal dari si jahat. Jadi semua kejahatan itu memang pekerjaan setan. Maka setan disebut roh jahat. Karena memang tukang berbuat jahat. Lalu kenapa harus ada iblis di dunia? Karena ada pemberontakan di sorga. Jika tidak ada pemberontakan di sorga, maka tidak ada setan di dunia. Allah tidak mencampakkan malaikat yang berontak itu ke dunia sehingga menjadi setan. Bisa tangkap? Artinya ada pemberontakan. Lalu kenapa ada pemberontakan? Kenapa terjadi pemberontakan di sorga? Karena ada keinginan seperti yang dikatakan Yakobus 1 ayat 13-15. Jadi persoalan dari semuanya itu adalah keinginan. Dimulai dari keinginan. Kalau tidak ada keinginan, selesai. Jadi mengerikan kata keinginan tersebut. Iblis ingin menguasai sorga. Iblis ingin kudeta Allah di sorga. Jadi keinginan. Jadi jangan beranggapan manusia yang punya keinginan. Setan juga punya keinginan. Ingin berkuasa. Kalau tidak ada keinginan, maka tidak ada pemberontakan di sorga. Dan ketika berbicara tentang keinginan, kita akan lihat Yakobus 1 13-15 ayat ini. Sudah kita baca, kita akan baca sekilas. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan ayat ini bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada setan. Kenapa malaikat di sorga berontak? Karena mereka ada keinginan. Jadi setan juga jatuh karena keinginan. Mengalahkan keinginan itu tidak mudah. Sehingga Lao Tzu berkata, seorang pahlawan adalah orang yang berhasil mengalahkan keinginannya. Anda berhasil bukan mengalahkan banyak prajurit, Anda bukan pahlawan. Tapi kalau Anda bisa mengalahkan keinginan-keinginan dirimu, maka engkau adalah pahlawan sejati. Karena tidak mudah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan lawan itu gampang. Setan aja tidak sanggup melawan dirinya sendiri, tidak sanggup mengalahkan keinginannya. Jadi semua kejahatan, semua penderitaan hidup manusia di dunia disebabkan oleh keinginannya yang tidak berhasil dikuasai, tidak berhasil dikendalikan. Dan ketika berbicara tentang keinginan, ketika Allah menciptakan dunia saat 6 hari, keinginan itu sudah diwujudkan lewat pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi unik ya, kalau Bapak Ibu memahami Alkitab keseluruhan, itu unik. Benang merah kita bisa tarik sini, bisa tarik sana seperti main layang-layang. Saya bisa geret layang-layang ke kiri, geret layang-layang ke kanan. Unik. Nah, diwakili pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada 3 keinginan di sana. Keinginan Allah, keinginan manusia, dan keinginan iblis. Masing-masing punya keinginan di sana. Keinginan Allah adalah manusia tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu keinginan Allah. Lalu keinginan dari setan itu apa? Agar manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, yang menjadi persoalan sekarang manusia ada di tengah-tengah, mau di mana? Mau taat kepada Allah atau ikut pada setan? Jadi, kenapa Yesus harus dicobai di padang gurun? Karena Yesus ingin buktikan sebagai manusia, dia tidak mau mengikuti keinginan dari setan. Betul nggak? Tidak mau tunduk pada setan. Bersama dengan setan. Okay? Dan ada 3 yang setan katakan. Ubahlah batu-batu menjadi roti. Yesus lakukan nggak? Enggak. Apakah Yesus nggak sanggup? Sanggup. Mengubah air menjadi anggur sanggup, masa ubah batu menjadi roti nggak sanggup. Tetapi Yesus tidak lakukan. Kenapa demikian? Ketika Yesus buktikan kuasanya ubah batu menjadi roti, Yesus sudah kalah dalam pencobaan. Bisa nangkap? Karena ada di bawah komando setan. Okay? Lalu ketika iblis berkata, sembahlah aku, maka semua itu akan menjadi milik. Yesus sembah nggak? Enggak.
Artinya, Yesus tidak tunduk pada setan. Tapi sayang Adam dan Hawa tunduk pada keinginan setan. Karena setan memang menghadapkan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di sanalah permasalahannya. Jatuhnya nenek moyang manusia, terutama Hawa, juga disebabkan oleh karena kegagalan mereka menguasai keinginannya. Ada dua keinginan yang ditawarkan oleh setan pada saat itu. Yang pertama, ingin menjadi seperti Allah, seperti yang dipromosikan setan. Lihat ayatnya, Kejadian 35. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi setan berkata, kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu makan buah itu? Karena kalau mau makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Itu pintar kan setan, pintar nipu. Kalau makan buah itu akan seperti Allah, setan itu nggak akan tawarkan kepada Adam dan Hawa. Dia sudah makan duluan. Bisa nangkap nggak? Karena sebelumnya di sorga dia ingin seperti Allah, melakukan kudeta, ingin merebut kuasa Allah. Kalau makan buah itu bisa seperti Allah, setan sudah ambil buah itu, sudah kuasai, nikmati, makan tiap hari si setan itu. Tapi faktanya setan menawarkan kepada manusia karena tidak mungkin punya. Setan itu pembohong, setan itu penipu. Lalu yang kedua, penasaran ingin menikmati buah pengetahuan baik dan jahat. Sayang sekali ya, di Taman Eden itu Tuhan menciptakan ribuan jenis buah-buahan, sayuran, biji-bijian yang boleh dimakan manusia. Tapi kenapa masih nggak puas? Hanya satu batang pohon saja mereka masih kepingin nikmati, karena memang setan berusaha membuat mereka menikmati itu. Kejadian 36, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, kedua hal yang gagal dikendalikan oleh Adam dan Hawa. Keinginan. Ingin seperti Allah, ingin menikmati buah yang unik ini. Kalau mereka berhasil mengendalikan keinginannya, maka tidak akan jatuh pada saat itu. Oke, lalu yang ketiga, kenapa Yesus harus mengalami pencobaan iblis? Untuk memberitahukan manusia cara menghadapi pencobaan iblis. Jadi kita sudah kupas dua bagian tadi. Kenapa Yesus harus mengalami pencobaan? Yang pertama, untuk merebut kembali otoritas bumi atas yang sudah hilang dari manusia. Lalu yang kedua, untuk memberitahukan manusia bahwa hidup ini tidak akan bisa terlepas dari pencobaan. Kenapa demikian? Karena ada keinginan di dalamnya. Kalau engkau tidak punya keinginan, maka tidak ada pencobaan. Kalau engkau punya keinginan, maka engkau akan alami pencobaan. Keinginan itu pasti tidak bisa hilang. Karena Allah tidak menciptakan robot. Robot itu nggak punya keinginan. Keinginan robot ya tergantung penciptanya. Program yang ditanamkan di dalam robot. Jika robot punya keinginannya sendiri, dia bisa berontak kepada penciptanya. Itu bisa kacau, bisa perang dunia ketiga. Betul? Karena ada negara tertentu yang menjadikan robot sebagai prajurit. Kalau begitu mengerikan. Robot prajurit liar sendiri. Nembak sini, nembak sana. Kacau. Betul. Robot tidak ada nyawa, tidak ada keinginan, tidak ada jiwa. Hanya program yang ditanamkan di dalam robot itu. Bapak Ibu. Nah, karena ada keinginan, maka akan ada pencobaan. Dan Yesus itu baik. Lalu Yesus memberikan cara menghadapi pencobaan iblis. Kita lihat cara menghadapi pencobaan iblis. Ibrani 2:18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya, Yesus memberikan solusi bagaimana cara menghadapi pencobaan. Memberikan cara, itu termasuk adalah sebuah pertolongan. Jadi belum tentu setiap kali engkau mengalami pencobaan, Yesus yang akan membantu engkau terlepas dari pencobaan. Tidak, Tuhan memberikan cara kepadamu. Bagaimana lepaskan diri dari pencobaan. Jadi ibaratnya begini. Seorang anak kecil takut sekali melewati di sebuah jalan. Di satu lokasi di jalan itu. Takut sekali. Kenapa? Karena ada anjing galak di sana.
Karena itu setiap kali melewati jalan itu harus ditemani bapaknya. Setelah lewati anjing galak, baru bapaknya lepas, anaknya pergi ke sekolah sendiri. Nah, waktu pulang, bapaknya harus tunggu di mana anaknya itu takut melewati itu, jemput di sana, balik lagi. Harus bertahan berapa tahun seperti itu. Nah, akhirnya bapaknya mengajarkan anaknya cara menghadapi si anjing itu. Caranya gimana? Mungkin bapaknya kasih tongkat, tunjukkan. Dan akhirnya bapaknya praktekkan bagaimana bagaimana si anjing itu ngelihat tongkatnya kabur. Dan akhirnya anak itu timbul keberanian. Mulai saat itu anaknya tidak perlu didampingi orang tuanya lagi. Tinggal ke sekolah bawa sebuah tongkat. Yuk datang gue pukul si anjing itu. Nah, sejak saat itulah timbul keberanian, bolak-balik tidak perlu ditemani bapaknya lagi. Nah, itu cara yang dilakukan Yesus. Oke, Yesus memberikan cara menghadapi pencobaan iblis. Rasul Petrus menegaskan bahwa iblis itu harus dilawan. Kita lihat 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanmu lah dia dengan iman yang teguh. Artinya iblis itu nggak boleh dikasih hati. Iblis itu tidak boleh dikasih kesempatan. Iblis itu kita jangan sampai mengalah kepada dia. Menghadapi iblis yang ganas, jahat dan licik seperti singa, tidak boleh kasih peluang. Artinya harus dilawan. Jadi Tuhan Yesus maupun Rasul Petrus memiliki prinsip yang sama. Iblis harus dilawan. Artinya ketika kita melawan harus punya strategi, harus punya cara. Karena itu melalui pencobaan itu Tuhan Yesus memberikan 3 cara menghadapi pencobaan iblis. Cara yang pertama berdoa, oke? Maka Yesus doa 40 hari. Cara yang kedua, kalau belum ditingkatkan jadi puasa. Dan yang ketiga, melawan melalui firman. Makanya 3 kali iblis menyerang Yesus, 3 kali Yesus mengutip firman Tuhan melawan iblis. Dan inilah cara menghadapi pencobaan iblis yang akan saya kupas di bab yang keempat. Menarik kan? Jadi selalu muncul 3. Misalnya 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Doa, puasa, firman. Oke, kita nantikan di bab 4 supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi pencobaan iblis. Tuhan Yesus berkati. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini kita semua sama-sama sudah mendengar dan menyaksikan dan memperhatikan dengan luar biasa. Pak Nathan sudah lengkapi dengan PowerPoint yang luar biasa, dengan ayat-ayat, dengan panduan-panduan yang di dalamnya kita sama-sama mengerti kenapa Yesus harus dicobai. Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Kenapa dia harus dicobai? Pelajarannya sedikit kita sudah ambil. Bahwa dia pun merasakan seperti yang kita rasakan. Dia pernah dicobai. Tapi dia tidak pernah gagal dalam pencobaan. Kalau kita dicobai, Yesus pun merasakan dicobai. Tapi Yesus tidak pernah gagal. Dan hari ini dia sudah memberikan solusinya buat kita. Bahwa kenapa Yesus dicobai? Kenapa kita menjadi incaran daripada setan? Setan itu tiap hari menggoda kita. Dan mau menggagalkan kita, menjatuhkan kita dan sebagainya. Kita lihat, kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Itulah yang membuat setan itu iri dengan kita. Kita ini mirip dengan Tuhan. Sedangkan dia mirip dengan siapa? Setan itu gak tahu mirip dengan siapa. Tapi kita ini mirip dengan Tuhan. Bilang, jelek-jelek saya begini, saya mirip dengan Tuhan. Iya kan? Keriting-keriting begini juga mirip dengan Tuhan. Hitam-hitam begini mirip dengan Tuhan. Sipit-sipit begini mirip dengan Tuhan. Ya, seperti itu saudara. Lalu Bapak Ibu perhatikan, Pak Nata sudah menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita bagaimana caranya, kita harus letakkan firman Tuhan itu yang kuat. Harus memiliki dasar seperti Yesus, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Firman itulah yang menjadi kekuatan kita akhir ini. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan dan juga pengurus semuanya yang mensupport kami dalam gereja ini. Biarlah gereja ini akan tetap maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Pengumuman minggu depan tetap kita masih menggunakan live streaming dan juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita akan tetap melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus kalau nggak salah di hari Kamis, kalau nggak hari Rabu. Kita ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tetap ibadah secara online.
kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat pertolongan Tuhan yang begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami, sehingga kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Lewat firman-Mu kami belajar bahwa Tuhan, betapa pentingnya kami harus perlu untuk hidup di dalam Engkau. Sekalipun Engkau dicobai, namun Engkau tidak pernah gagal dengan pencobaan daripada iblis. Sekalipun iblis melakukan berbagai rancangan untuk melakukan pencobaan dalam kehidupan ini, memberikan intimidasi, memberikan tekanan-tekanan kehidupan yang ada, memberikan sakit penyakit apapun dalam kehidupan ini, memberikan kami berbagai masalah dalam rumah tangga, berbagai masalah dalam bisnis, berbagai masalah dalam kesehatan, apapun. Namun kami yakin dan percaya, Yesus sanggup mengalahkan segala siasat dan iblis. Kami pun mampu untuk menang atas setiap persoalan kehidupan yang ada. Karena kuasa-Mu, karena urapan-Mu, karena roh-Mu, karena firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyaksikan kami hari ini. Memberkati kami dengan firman Bapa. Setiap mata, hati, telinga yang mendengar menyaksikan ini diberkati Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka memperhatikan dengan seksama, mereka melihat dengan seksama. Mereka meluangkan waktu mereka, sekalipun online, tapi mereka pergunakan untuk mendengar. Mereka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa buat gereja ini, Tuhan tolong Bapa. Rencana kami untuk tatap muka juga Tuhan tolong. Tempat yang kami pergunakan juga Tuhan tolong Bapa. Tuhan boleh menyediakannya sehingga kami bisa akan memulai ibadah secara tatap muka. Bahkan juga Tuhan tolong juga Bapa agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang bisa mensupport kami dalam dana untuk kami sewa dan juga dana untuk pentabisan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana untuk memiliki secara permanen tempat ibadah. Kami pertaruhkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga kirimkan bagi kami jiwa-jiwa yang baru terus tanamkan di gereja ini. Gereja ini akan bertumbuh dan berkembang untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Bapa seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada, dan Tuhan telah percayakan dalam penggembalaan ini. Mereka telah berkomitmen untuk terus setia bersama kami dan gereja ini. Terus kami berdoa, topang mereka terus Bapa, biar mereka selalu ada dalam kekuatan. Mereka meluangkan waktu ini diberkati. Mau berdoa buat orang tua gerejamu di tempat ini, baik Oma Wesretaron, Tuhan tolong Bapak, baik Leni dan juga keluarganya, dan Pak Johan Sinjari, Tuhan tolong, baik Pak Bui dan juga istri dan anak-anak, Tuhan tolong, Jeffrey dan Santi dan keluarganya, Papa dan Mamanya juga Tuhan tolong, Hendra dan Kristi juga Tuhan tolong Bapak dalam nama Yesus, bahkan juga Joni dan Mega juga Tuhan tolong Bapak dalam nama Yesus, Ibu Liana dan Bu Sali juga Tuhan tolong Bapak, Pak Hengki dan Bu Vivi juga Tuhan tolong, Rinawati dan Rudi, Tuhan tolong juga Bapak dalam nama Yesus. Biarlah juga Tuhan selalu menyertai Desi, Julie, Meli, Papa dan Mamanya, Tuhan tolong Bapak. Om Hani, Tante Selviana, Tuhan tolong Bapak. Pak Tony, Pak Atek, Dev, sebagai dokter muda juga Tuhan tolong Bapak. Wahyudi dan istri Tuhan tolong. Bu Aling dan juga ketiga anaknya, Ayumi, Angel, Carlos dan suaminya, Tuhan tolong memberkati. Bu Sumi juga Tuhan tolong memberkati Bapak bersama suami dan ketiga anak Tuhan berkati Bapak. Ibu Suryati dan kedua anaknya Tuhan berkati Bapak. Kami juga berdoa buat Michael dan Mia, Tuhan tolong Bapak selalu menyertai keluarga ini Bapak. Willy dan Lauren juga Tuhan tolong Bapak. Agnes dan juga kedua anaknya juga Tuhan tolong Bapak. Vincent dan Jessica Tuhan tolong berkati. Cecilia, Yoel, Indah Tuhan berkati. Mister, Kathleen juga Tuhan tolong Bapak berkati. Pak Bambang Subur dan juga istri dan anak Tuhan berkati. Sinta dan Joseph, bahkan mamanya Ibu Boken Gion, kami dengar mengalami sakit lambung, kami berdoa jamah Bapak pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tolong Bapak keluarga ini, Dion, Nerissa, Devin, Sonia Tuhan berkati. Cecilia, Rahel, Sansan diberkati. Ibu Damayanti dan juga suami dan anaknya Angel Tuhan berkati Bapak. Kenneth dan Eva Kayana Tuhan berkati. Randy juga usahanya, pekerjaannya Tuhan berkati Bapak. Bahkan mama daripada Dion yang sakit juga Tuhan tolong Bapak pulihkan, sembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Ibu Dewi, Asna dan juga anak-anakmu yang lain menyaksikan ini Tuhan berkati. Pak Ali Tanu dan juga keluarga Tuhan berkati, dan juga Ferry dan juga suami juga Tuhan dan anak Tuhan berkati Bapak. Anak-anakmu yang lain, jemaatmu yang lain, biar Tuhan selalu tolong mereka juga dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami masalah dalam kesehatan mereka, baik sakit pinggang, sakit kepala, sakit mata, sakit lambung, sakit usus, sakit saraf, apapun kami berdoa Bapak, oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapak terjadi di mereka. Berkati rumah tangga yang ada. Rumah tangga yang cocok kami halaukan segala pertengkaran itu, kami halaukan itu dalam nama Yesus.
Berikan sukacitamu, damai sejahtera dalam rumah tangga yang ada. Berkati anak-anakmu yang sedang mengharapkan keturunan, kami berdoa juga tolong Bapa, biar mereka memiliki keturunan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus. Mereka sedang mengharapkan jodoh, kami juga berdoa tolong Bapa, agar mereka memiliki jodoh yang tepat yang datang daripadamu. Oleh karena berdoa minta dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan setiap kami pergumulan demi pergumulan yang ada ke dalam tanah Tuhan, baik orang tua hambamu yang ada di Pulau Semau, orang tua istri hambamu ada di Kertajaya Jakarta. Tuhan berkati juga Bapa. Kami semua jemaat Tuhan yang ada, kami ada dalam lindungan Tuhan, dalam pemerintahan Tuhan Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan setiap jemaatmu yang telah mengulurkan tangan memberikan korban persembahan maupun perpuluhan. Diberkati kami semua Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bangsa pilihanmu, bangsa Israel juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua.